Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'an lam yurdu ila azalil umur. Tadabbur identik dengan qalb. Sehingga ketika kita belajar tadabbur sama dengan mengaktifkan qalb. Sementara qalbun itu sendiri dalam Quran dibagi menjadi 3. Ada qalbun marid, ada qalbun mayyit, ada qalbun salim. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat cuma satu. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat. Jadi ini mata rantai, ini orientasi, ini tujuan yang akan kita dapat dari tadabbur. Kalau sekedar hanya hafal bahasa Arab, mengerti ayat, itu bagian kecil sebenarnya. Tujuan besarnya adalah supaya tadabbur ini mengaktifkan hati kita, mengaktifkan akal kita. Karena salamatul insan, keselamatan manusia itu terletak kepada 2 ini. Ya, salah satunya salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia itu dengan kemampuan menjaga lisan. Lisan adalah organ yang dia tunduk patuh kepada apa yang disampaikan oleh pikiran. Ya, lisan hanya merepresentasikan apa yang ada di dalam qalbu. Sehingga bersih tidak bersihnya hati seseorang bisa kita lihat dari ucapannya. Jernih tidak jernihnya pemikiran seseorang bisa dilihat dari ucapannya. Jadi kalau demikian, ucapan itu bukan sesuatu yang asbun. Ya, ucapan itu bukan sesuatu yang asbun. Ucapan itu harus dipikirkan oleh pikiran, harus dihayati oleh hati, barulah kemudian dia keluar. Sehingga nanti kalau saya ngomong begini kira-kira nyinggung orang enggak. Kalau saya ngomong begini kira-kira orang sakit hati atau tidak. Itu proses penggodokan itu lama. Semakin halus suara motor itu kan yang dibutuhkan saringannya itu. Ya. Kenapa sih misalnya yang tadi, maka saringan itu apa saringannya ini? Sebelum dia keluar menjadi ucapan, sebelum dia keluar menjadi perbuatan, maka disaring dulu apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini. Kalau di sininya adalah Al-Quran, maka saringannya adalah Al-Quran. Hari ini di Indonesia sudah dol semua saringannya. Ya, ibu nyaring kelapa diperas. Enggak istiqomah kayaknya. Enggak istiqomah kayaknya. Udah mantep di situ. Jadi saya dari rumah itu merem udah ketahuan di sini duduknya di sini, udah hafal. Kalau digeser nanti saya ngulang lagi. Kan kelebihan saya ngajar setiap hari dengan kelompok yang tetap ini kan berapa kalau 3 kali 7 berarti 21 tempat seminggu. Itu udah hafal semua saya. Hafal semua. Di tiang ini siapa, yang pojokan ini siapa, yang paling depan tahu saya gitu. Yang datang terus, siapa yang nggak datang, jarang datang, tahu. Yang biasa telat. Itu kelebihan yang Allah berikan saya, yang orang lain nggak punya. Gitu kan? Ya,
kita balik lagi. Jadi orientasi akhir dari tadabbur ini adalah mencerdaskan akal, membersihkan hati. Itu. Karena nanti illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi kalau begitu, tugas kita setiap hari bersih-bersih terus ini, nggak pernah berhenti. Sama, hakikat hidup itu semuanya begitu. Dan kalau kita tidak punya makna, maka hidup ini menjadi jenuh. Coba kita renungkan. Ini baju bersih saya pakai, dicuci, disetrika, taruh di lemari pakai. 2 kali pakai, 3 kali pakai, kotor, cuci lagi. Lagi saya pakai prosesnya. Itu sebabnya hari ini banyak orang kehilangan makna karena dia nggak tahu dalam putaran itu sebenarnya orientasinya kemana. Betul? Lapar makan, habis makan disimpan, habis itu dibuang, nanti lapar lagi makan lagi, terus muter. Jadi tugas kita bersih-bersih terus setiap hari sampai pada akhirnya nanti kita dapat julukan qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Salah satu di antara penguat harapan itu kita pegang satu nih, tadabbur. Paham saya? Ya. Jadi supaya kita bertambah semangat. Ada nih pegangan kita. Misalnya nanti kita akan berhadapan dengan krisis. Nah, orang yang nggak akan punya pegangan, belum lagi datang krisis sudah pusing duluan kan. Tapi kalau orang yang punya pegangan, alhamdulillah ada tabungan sedikit. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa menutupi ini. Jadi ada aman gitu. Nah, kita apa ini yang membuat kita bisa menjadi aman dalam hidup ini? Ada andalan kita. Saya berharap mudah-mudahan tadabbur ini jadi andalan. Dan tidak usah saya jelaskan lagi karena ibu sudah tahu semua betapa banyaknya cakupan tadabbur itu. Tapi dari semua cakupan itu tujuannya tadi cerdaskan pikiran, bersihkan hati. Ibadah juga nggak akan ikhlas kalau 2 ini nggak belum beres, betul? Ibadah nggak akan busuk kalau 2 ini nggak beres. Jadi kunci beresnya semua perbuatan tadi, hablum minallah maupun hablum minan nas, ini. Itu sebabnya kalau kita temukan mengapa sebanyak sekali afala ta'qilun, afala yatafakkarun, ya ulil albab, ya ulil absar, ya ulil nuha. Oke, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai masih balik ini pertanyaan ini sebelumnya sudah ada di ayat sebelumnya, tapi diulang lagi. Ya, ini berkaitan dengan membahas tentang orang mujrimin ya, tentang orang mujrimin yang mereka mempersepsikan bahwa orang muslim itu sama aja dengan orang yang mujrimin. Itu awal berangkat ayat ini di ayat 35 supaya kita tahu persis ini perjalanannya kemana. Afana ja'alul muslimin akal mujrimin. Apakah kami memperlakukan orang muslim itu sama dengan orang yang berdosa? Sebenarnya pertanyaannya kayak konyol, tapi hakikat hidup ini ya di situ. Kita kembangkan, apakah orang yang ngaji sama dengan yang nggak ngaji? Itu bukan hanya dapat tahu jawaban, nggak sama dong, bukannya itu. Kalau memang nggak sama, ente ada di mana? Paham saya? Jadi pertanyaan, jawaban dari pertanyaan atau pengembangan pertanyaan ini jauh lebih besar dari itu, gitu. Sampai kemudian berkali-kali dipertanyakan, antas aluhum ajrom fahum mimma romim musqalun 46. Apa Nabi pernah minta upah? Kalau Nabi ngajarin kamu sholat dan kemudian kamu sholat, kemudian apa Nabi pernah minta upah? Sehingga kalian musqalun mimma ma'rab, ingat kemarin utang. Kalau dalam konteks zakat kita sering menyebut nama gharim. Gharim artinya orang yang berutang. Ma'rab utang. Musqalun dari kata sakulat. Musqalun, kalian merasa berat terhadap utang? Tidak. Dalam surat Asy-Syu'ara
paling tidak 8-7 orang Rasul dengan kalimat yang sama. Saya ulang-ulang lagi, ya. Ma as'alukum alaihi, aku tidak minta kepada kalian atasnya ajrun, balasan. In ajriya illa 'ala Allah, tidak lain balasanku datangnya dari Allah. Satu konsep ini diulang-ulang sampai 8 kali 9 kali dalam surah Asy-Syu'ara. Sehingga hari ini kalau saya ulang-ulang, mengapa ini penting? Karena ini substansinya di dalam dakwah di situ. Ibu manggil penceramah bisa nggak sekarang kalau nggak ada? Ya. Makanya saya pernah tersinggung di satu tempat karena dia sudah merasa jumlah yang ngajinya sedikit, mungkin merasa keberatan. Saya tahu, nah, kalau jumlahnya tinggal 6 orang nanti berat untuk bulanan saya. Saya pernah minta di masjid ini, saya janji, ibu kalau ada satu kelompok yang mau ngaji berapa orang pun itu, kasih tahu saya, asal bisa waktunya saya, ya, jangan dihubungkan dengan itu. Saya sedang belajar, in ajriya illa 'ala Allah. Yang balas saya bukan jamaah, yang balas saya adalah Allah. Tidak paham? Dan semoga kita bisa sampai di jalan ini, gitu. Kita terus belajar, terus belajar. Itu di ayat ke-46. Nah, sekarang ayat ke-47. 47 ini sebenarnya sudah ada di ayat sebelumnya. Oke, kita lihat. Kitab, ya. Am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun balighatun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Yaktubun apa artinya yaktubun? Kata kerja, kata benda. Kata kerja apa? Madi mudore. Mudore. Siapa subjeknya? Fa'il. Mereka. Ada ya, ada nun. Wow, ini 6 tahun yang lalu sudah saya lihat. Mereka menulis. Jadi kalau berkali-kali supaya kita dapat format begini, kalau orang tadabbur itu tidak kaku, tulis, tiba-tiba dalam menulis kita mau terjemahin mana atau bahas mana dulu, ikutin aja gitu dulu, ngalir. Jadi biar gitu kalau bahasa orang Sunda mah. Nulisnya dari kok yang dibahas dulu, yang tubuhnya, karena mengikuti yang ada di sini. Konsepnya begini, saya gagalnya sekarang, bisa nggak entar di rumah baru digaruk? Ini gatel sekarang di dengkulnya, ntar aja ada pelan di rumah baru digaruk, bisa nggak? Nah, jadi yang paling pas momentumnya itu kita lagi penasaran sama ini, dibahas ini, siapa harus nyambung? Paham? Yang tubun pertama, kedua ini mudah karena ada ciri ya, goblok. Mereka tulis, mereka tulis. Al-ghaibu ghaib,
indah. Apa artinya? Di sisi. Ini disebut dengan zarful makan. Apa namanya? Zarf makan. Zarf makan. Zarf artinya keterangan. Jadi zarful makan keterangan tempat. Apa saja keterangan tempat itu? Waktu, Indah di atas. Bahasa Indonesia aja dulu. Indah artinya apa? Di sisi. Apa lagi? Fauqa. Fauqa, di atas. Di bawah. Di tahta, Tahta ya. di bawah, di depan, di belakang, di samping kanan, samping kiri. Betul? Ya. Nah, itu. Zarf makan. Semua itu namanya keterangan tempat. An indahum, ataukah, saya sudah sebut juga, walaupun saya belum bisa bedakan secara pasti apa sih bedanya am dengan au. Sama-sama atau ya. Kita tunda aja dulu. Ini jadi PR. Mudah-mudahan nanti kita menemukan, kita ada waktu untuk membahas apa sih bedanya am sama au. Pertanyaan itu muncul dengan satu keyakinan bahwa dalam bahasa Arab tidak ada kata yang persis sama, walaupun diartikan sama. Nah, sekarang kumpulin aja dulu, berarti atau itu dalam bahasa Arab ada dua, am atau au. A'anzartahum am lam, am di sana. Tunziruhum la yu'minun. Hum, mereka. Sudah dua kali kata mereka di sini. Hum. Ini dalam bentuk dhamir, dalam bentuk kata kerjanya di sini. Berarti yaktubun itu sama dengan hum yaktubun. Mereka menulis. Sekarang yang perlu kita bahas dulu, siapa mereka? Baru nanti masuk. Siapa mereka? Mereka ini yang dibahas dari sebelumnya. Kalau dalam ayat 44 itu orang yang diancamkan, orang yang yukadzibu bihadzal hadis. Orang yang mendustakan Al-Quran dan dijanjikan dengan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka, kami akan beri mereka istidraj dari jalan mana saja yang mereka tidak tahu. Kalau mundurin sedikit ke belakang, siapa merekanya? Yukadzibu, mendustakan. Nah itu. Berarti mereka berat beragama ini bukan karena takut hutang ke Nabi, tapi karena mereka memang mendustakan. Am indahumul ghaibu, ataukah di sisi mereka ada yang gaib? Yang gaib di sini dalam tafsir disebutkan pengetahuan gaib. Gaib itu bahasa kita apa sih gaib? Misteri. Gak kelihatan. Misteri. Gaib itu lawannya hadir. Gaib lawannya hadir. Lawannya ghaibun. Ghaib. Pak Marman ghaib hari ini. Ya, ghaib. Pak Edi hadir. Paham? Berarti ghaib itu tidak ada di sini, sehingga diartikan tidak terlihat, tidak ada di sini, tidak tampak. Itu makna-maknanya. Am indahumul ghaib, atau mereka mempunyai di sisi mereka al-ghaib, yang gaib. Kalau saya buat begini, ini indah.
Apa artinya? Apa aja apa? Fulus, hal indakal fulus. Hal indakal fulus apa artinya? Di sisi uang. Apakah kamu punya uang? Jadi indah di situ bukan di sisi diartikan punya. Ya. Hal indakal fulus. La misalnya. Ya, la ma fi fulus manfus. Hal indakal kitab, apakah kamu punya buku? Oke? Ini cara bertanya. Apakah kamu punya? Berarti bahasa Arabnya pertanyaannya hal indakal. Nah, korelasi antara al-ghaibu dengan yaktubun. Yaktubun ini menulis. Nanti dia diartikan dengan memutuskan, menetapkan, memutuskan sikap. Ya, jadi sikap mereka mendustakan Quran. Apakah itu berasal dari pengetahuan yang kami tidak lihat? Ini mengusut ini. Kalau memang ada pengetahuan yang kami tidak lihat, di mana pengetahuan itu? Paham? Yang nggak lihat ya karena mengada-ada. Al-indahumul ghaibu fahum yaktubun. Jadi landasan yaktubunnya ini berangkat dari al-ghaib. Ini kalau bahasa kita sekarang bisikan. Ya? Bisikan gaib. Bisikan gaib. Tidak ada kata baru. Tidak ada kata baru. Ini bonus lah. Ayat ke-47 ini. Konteksnya masih sama, mencari tahu alasan keputusan mereka. Ya, artinya setiap keputusan itu harus punya dasar. Apakah kamu punya perjanjian? Apakah kamu punya kitab? Apakah kamu punya sumpah? Apakah kamu punya sumber informasi yang gaib? Lengkap dari pertanyaannya. Sehingga kamu sampai kepada satu keputusan yukadzibu, sehingga kamu sampai kepada satu kesimpulan bahwa orang muslim dan orang mujrimin itu sama saja. Apa poinnya kalau kita ambil dari sudut ini? Berarti berpendapat dalam agama, dalam pandangan Quran harus punya dasar. Nggak boleh saya rasa, nggak boleh pakai rasa. Karena sangat subjektif sudah kalau pakai rasa. Ada berkaitan dengan rasa makanan. Sampai hari ini yang saya belum masuk. Itu daging dikolak belum bisa makan saya. Ya kan semur itu kan daging dikolak tuh. Yang tahu saya dikolak itu singkong, pisang gitu. Kolang kaling gitu. Ya di Jakarta saya nemu ada daging dikolak. Malah kemarin dikasih lagi tuh jengkol dikolak. Jengkol dikolak. Tapi ya orang Betawi pinter. Ini soal rasa kan? Di lidah saya belum nemu tuh, belum nemu. Bukan berarti saya nyalain lidah orang yang biasa makan. Enak banget. Ini soal lidah masalahnya. Betul? Gitu. Tapi sudah satu, saya sudah hijrah satu. Saya rasa sudah hijrah. Dulu saya ngenyek banget tuh saya rasa. Ini apa sih? Kacang panjang sedikit, terong ada 2 potong.
daun-daun semua sampah dimasukin. Apa sih? Kacang juga tidak dikupas. Iya. Biji-biji apa tuh, ada kacang kupas ada 3 biji. Tapi lama kelamaan penasaran, oh enak juga ternyata. Udah bisa hijrah di situ. Tapi kalau jengkol kolak, daging kolak sampai hari ini belum. Ya belum. Lidah saya masih Sumatera. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ya. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Lagi. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. 1, 2, 3. Am Indah, dan mati itu boleh ada Eva. Ya, oh kita masuk. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. 1, 2, 3. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Indah tadi namanya apa? Itu artinya. Namanya apa? Zorof. Zorof makan. Kalau hal indaka artinya apakah kamu punya? Hal indakal qalam, apakah kamu punya spidol, punya pena? Kalau orang kita kan kalau yang rajin umroh dapatnya cuma 1 khamsarial. Iya, khamsarial. 48. Fasbir li hukmi rabbika. Fasbir, perintahkan. Perintah. Dari kata apa? Sabaro. Sobar. Sabaro. Mudhari'nya Yasbiru. yasbir. Masdarnya? Sobiru. Masdarnya? Sabron. Sabrun. Sobrun. Sabron. Sabrun. Isim fa'ilnya? Sabiru. Sobiru. Sabir. Sabiru. Biasa ketemu. Perintahnya? Isbir. Larangannya? La tasbir. La tasbir. Oh, ya. Senang banget saya ngajar gini. Buka pelan. Ya terhibur juga lah ya. Pertanyaan saya, kok bisa lancar ini? Banyak ketemu
Sering ketemu, Sering gitu. ketemu, Pak. Sering ketemu itu deh. Kalau yang 3 huruf masih gampang Pak Ustaz. Sabara yasbiru sabrun sabir. Isbir la tasbir. Takbir. Dan tasbir. Fasabrun jamil. Apa artinya? Fasabrun jamil. Jamil cantik. Sabarlah Jamil. 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 Cantik. Maka kesabaran yang indah. Ini kita temukan dalam surat Yusuf. Ya, fasabrun jamil. Sabrun jamilun na'at manun. Oke. Orang bahasa Arab pasti di situ. Fa maka sabrun jamilun dua isim yang sama-sama baris akhirnya berarti na'at manun. Berarti manunnya adalah sabrun, na'atnya adalah jamil. Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita enggak, sabaran itu ada batasnya, Pak Ustaz. Yang buat batasan siapa? Nah, saya digituin terus kan, sabaran itu ada batasnya, Pak Ustaz. Mana bu batasnya? Kreo. Kalau kita melihat Nabi Yusuf alaihissalam, putranya seorang nabi, dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur, dipungut oleh orang-orang yang pedagang, dibawa dalam gerobak, dijual dengan harga murah, sampai di sempat istana, difitnah, tanpa pengadilan, dipenjara. Udah berapa kali itu? Kalau batas kesabaran 3 kali, berarti Nabi Yusuf nggak bakalan sabar apa di penjara. Disuruh sabar. Fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Artinya kita akan mendapatkan jamil kalau syaratnya sob. Kita jarang menemukan jamil itu karena nggak sabrun. Atau yang laki pengen menemukan jamilah juga syaratnya harus sabrun. Karena ini kan yang perempuan ini berarti. Jamilun berarti kan laki-laki kan. Karena sabrun itu dikelompokkan laki-laki. Kalau kita mau menemukan jamilah, ya harus sabrun juga. Semua akan jamilah pada akhirnya. Oh, itu bahasa sekarang. Apa itu artinya? Oh, semua akan jamilah pada akhirnya. Jangan pakai indah lah, itu bukan orang tadabbur. Biar orang, apa sih jamilah? Makanya Sabtu ikut ngaji. Fasbir, maka bersabarlah engkau. Ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Awalnya, ya, salah. Awalnya perintah sabar ini adalah dari Allah kepada Nabi. Walaupun kemudian ini tidak khususon untuk Nabi. Gitu. Berarti ketika kita baca ayat ini hari ini sudah berlalu bagi Nabi. Nabi sudah sukses ini melaksanakan perintah ini. Nabi Muhammad diludahi, setiap kali lewat pasti diludahi. Lolos Nabi, jamil kan akhirnya, jamil akhirnya. Gitu. Nah tinggal lagi kita sekarang. Berarti ketika kita sekarang baca fasbir, jadi maka sabarlah engkau. Paham gak maksudnya? Lihukmi rabbika. Kita luaskan dulu dari kasus ini. Kalau kasus ini kan kecil nih. Ini soal ngeyelnya orang yang yukadzibu. Adi Armando dalam sebuah TV ditanya, bukan yang motong video pertama bukan saya. Kalau bukan kamu siapa? Oh saya nggak mau sebutkan di sini. Oke, itu ngeyel gitu.
Li hukmi, hukmi dari kata hakama, asalnya hukum. Ya, dari hukum kemudian diartikan dengan ketetapan. Terhadap hukmi ketetapan. Fasbir, maka sabarlah engkau. Tadi kalau kita baca berarti seakan-akan Allah memerintahkan kepada kita supaya bersabar. Li hukmi rabbika, terhadap segala ketetapan Tuhanmu. Li hukmi rabbika. Nerimo. Ya. Ikhlas. Fahim? Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah engkau terhadap ketetapan Tuhanmu. Itu poin pertama. Wala takun ka sahibil hud. Kita lihat ada satu pola yang paling asik ketika kita baca Quran. Ada ini namanya amr kan tadi? Amr. Ini nahi. Jadi ada perintah, adalah larangan. Maka muncul kaidah. Ini kaidah al-amru bi syai'in Saya ulang. Boleh nanti kita coba lihat. Setiap ada perintah dalam Quran selalu dilanjutkan dengan adanya larangan. Itu indahnya begitu. Ada perintah, ada larangan. Lakukanlah ini, jangan kamu begini. Betul? Maka dari melihat Quran tadi muncullah satu kaidah. Al-amru bi syai'in nahyun an diddih. Perintah kepada sesuatu sama dengan larangan terhadap sebaliknya. Diddih itu artinya lawannya. Perintah kepada sesuatu sama dengan larangan terhadap lawannya. Kalau perintah ngaji berarti larangannya jangan tidak ngaji. Kalau perintahnya ahsin, apa arti ahsin? Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ahsin, berbuat baiklah. Berarti lawannya jangan berbuat buruk. Berarti ketika kita memerintahkan ahsin, berbuat baiklah, sama dengan jangan kamu berbuat yang tidak baik, atau jangan yang berbuat yang buruk. Jadi al-amru bi syai'in nahyun an diddih. Perintah sesuatu sama dengan larangan terhadap sebaliknya. Kalau konsep ini kita pakai berarti ini perintahnya disuruh sabar. Larangannya wala takun, dan jangan engkau menjadi kasohibil hud, ka huruf jar. Ka huruf jar, betul? Itu berarti kalau dia belum dimasuki ka, maka sohibul huti. Sohibul hud itu idofa. Ini barisnya u, ini barisnya i, idofa. Dua kata benda. Karena di depannya ada harfu jar, maka jadinya sohibil hud. Sohib pemilik, sahabat. Hud ikan. Apalagi selain dari hud yang berarti ikan, ini hud ini punya arti sendiri, walaupun nanti dia sama pun.
Samak itu artinya ikan. Sama. Tapi kalau diartikan pemilik sahabat nggak tepat di sini. Itu begini. Dalam Al-Quran ada ashabul aikah. Penghuni. Betul. Ada lagi nanti ashabul kahfi, ashabul yamin golongan kanan, penghuni kahfi 2, Ashabul Jannah. ashabul jannah penghuni surga. Nah selain berarti penghuni, apalagi saya ingin sebutkan contohnya dalam Al-Quran ini. Kalau sahabat suhib. Dia dari kata sahabat juga. Sahabat. Dekat. Sahib itu tunggalnya, jamannya ashab. Maka ketika kita bersalawat pakai sahib atau ashab. Sahib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi atau ashabihi. Basok. Biasanya basok. Sebaiknya wa ashabihi. Sering. Karena sahabat Nabi dalam keyakinan ahli sunnah 4. Gitu. Kalau sahbihi satu orang sahabat, walaupun maksudnya seluruhnya. Ya. Tapi secara bahasa sebaiknya lebih tepat wa ala alihi wa ashabihi. Dua-duanya sering dengar. Dengar. Jadi bedanya itu kalau sahbihi itu tunggal, ashab jamaknya. Sahabat-sahabatnya minimal yang 4. Sahibil Hud ini sebutan untuk Nabi Yunus. Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Ada yang mengatakan ikan ini masih hidup sampai hari ini. Wallahu a'lam, ikan Hud namanya. Ikan Hud. Hud. Ikan Hud. Karena kalau disebut hanya sahabat ikan, sahibis samak. Itu ikan secara umum. Ya. Al-Quran menyebutnya sahibil hud dan semua tafsir mengartikan hud di sini adalah nama Nama ikan. Bukan ikan paus itu. Bukan ikan paus. Jadi sampai sekarang. Nah, jadi ada yang mengatakan ikan paus. Apakah paus itu hud? Nanti bukan. Bukan juga ya, Pak. Bukan. Paus itu ada namanya sendiri. Ikan hiu, ikan paus itu ada namanya sendiri dalam bahasa Arab. Saya nggak tahu. Ada yang berkeyakinan bahwa ikan hud itu masih hidup sampai hari ini. Wallahu a'lam. Kalau dari sini ya masih paling tidak dipertanyakan. Gitu. Ikan apa kan itu? Ikan hiu. Mungkin karena dulu orang hanya melihat sekarang ini ikan yang gede, Ya. yang memungkinkan bisa menelan orang itu ya ikan hiu kan gitu. Tapi kita balik lagi ke sini. Sahibil hud. Jadi bukan sahibis samak. Kalau sahibis samak itu ikan. Jelas ikan secara umum. Secara umum. Bisa diartikan ikan lele, ikan gurame. Nakiro lah, Pak. Nah, gitu. Sementara di sini sudah tersendiri sahibil hud. Hud itu adalah nama ikan. Banyak yang mengartikan paus. Sama, pola yang sama terjadi. Toyron ababil. Oh, disebutlah toyron ababil. Ababil itu bukan nama. Kalau itu umum ya? Itu umum. Ababil itu bukan nama. Ababil itu berbondong-bondong. Burung yang berbondong-bondong. Orang pun nggak tahu namanya burung itu apa saat itu. Yang terbang toiro toro yati rumah
mator itu terbang artinya terbang yang berbondong-bondong sampai menutupi sebagian besar Ka'bah dan kota Mekah. Maka disebut Thairon ababil. Orang menyebutnya burung ababil. Itu bukan nama, itu sifat. Sifat burungnya berbondong-bondong. Kalau ada ibu-ibu berbondong-bondong, ummahat ababil. Iya kan? Berbondong-bondong itu kemana tuh berbondong-bondong? Apa bahasa Arab? Ababil. Ababil ngaji. Berbondong-bondong ngaji gitu. Keren banget ya kalau udah jadi gitu. Berarti ini lawan dari yang sabar tadi. Faham maksudnya? Allah tidak menyebutkan Nabi Yunus di sini, tapi Allah hanya menyebut Zinnun. Nanti Zinnun ada lagi Zinnun. Sebutan-sebutan Nabi Yunus. Di sini disebut dengan Sahibil Hud. Lawan dari sabar tadi. Berarti ini contoh yang tidak sah. Maka tadi wala takun, jangan engkau menjadi kasahibil hud, seperti orang yang berada dalam perut ikan. Ya, perut ya jadi. Nah, itu mungkin kan susah hanya di Pandanan lah ya. Orang yang ditelan ikan, tapi agak lain lagi nanti. Orang yang berada dalam perut ikan. Kalau ditelan nanti kesannya dimakan. Iya. Padahal di dalam perut itu tujuannya menyelamatkan. Paham ceritanya? Iya. Gitu. Jadi itu bukan sanksi, bukan sanksi sebenarnya. Bukan sanksi. Gitu. Karena Nabi Yunus sudah gak kebagian tempat di perahu, setelah diundi, kan kalau tidak salah sederhananya begini, itu perahu hanya muat untuk satu orang. Ternyata yang datang ada dua. Fairnya supaya bisa masuk dan ini diundi. Oke? Hud kalah. Nah, apa? Yunus kalah. Sehingga dia dibuang. Kalau hukumannya dibuang, mati kan gitu. Tenggelam mati gitu. Allah selamatkan. Paham maksudnya? Supaya kita bisa melihat lagi, oh cara Allah menyelamatkan itu bermacam-macam. Tiba-tiba udah dalam perut ikan gitu. Nah, tiba-tiba sudah dalam perut ikan. Nah, sekarang kan kalau kita bawa dalam ilmu sekarang ini kan butuh kajian ilmiah. Dalam perut ikan gelap, dalam perut ikan memang bisa bernapas. Itu kalau bawa ini. Tapi karena tadi judulnya itu cara Allah menyelamatkan, maka pertanyaan tadi nggak muncul lagi. Jangankan dalam perut ikan bisa bernapas atau tidak, dalam perut bumi pun kalau Allah berkehendak bisa bernapas, bisa, betul? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Itu kata kunci. Jadi kita supaya kita lebih luas, jangan hanya melihat pertolongan itu dalam bentuk yang biasa-biasa. Allah menyelamatkan Nabi Yunus dengan cara ini. Sampai nanti Nabi Yunus diantarkan ke satu tempat yang tandus. Gitu. Ada pelajarannya lagi. Tapi ini sekaligus telling story. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi tentang peristiwa Nabi Yunus. Itu kalau kita urutkan jarak waktunya dari Nabi Muhammad ke Nabi Yunus berapa ribu tahun itu? Ya. Yang kita ingat aja dari Nabi Muhammad ke Nabi Isa aja 600 tahun lebih, oke? Itu udah 600 tahun lebih. Gitu. Berarti cara Allah mendidik Nabi adalah dengan menceritakan sejarah masa lalu. Wala takun kasahibil hud. Artinya begini, karena tidak sabar dia jadi sahibil hud. Kamu jangan jadi seperti itu. Paham sih? Keren. Potongan kedua. Fasbir li'hukmi rabbika wa la takun kasahibil
kecil, huruf haknya hak kecil lagi. Ya. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut. Ya. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut. Lagi. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut. 1, 2, 3. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut. Fas. Sod ya. Fas. Fas. Ya. Kalau fas sin nanti. Sama ihdinas. Ya. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut. Ya. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut. Ini bukan sekedar persoalan baca, bukan sekedar soal hafal, tapi kita memasukkan tadi berarti sampai di sini ada 2 potong, ada 2 poin. Pertama perintah sabar, kedua larangan jangan sampai kamu menjadi seperti sahibil. Itulah maknanya. Ada apa dengan sahibil hud? Kita lihat. Iznada wa huwa makzum. Ini ada huruf mim di atasnya kan? Ya. Berarti harus berhenti. Iz nada wa huwa makzumun. Ya, coba kita lihat dulu. Makzum. Isim apa fi'il? Fi'il izin. Isim fa'il. Makzum isim. Isim kan? Isim apa? Fa'il. Maf'ul. Berarti kalau polanya maf'ulun. Maf'ulun. Ya. Kalau ini isim maf'ul berarti dari kata apa? Tadi kalau maf'ul dari kata fa'ala. Berarti makzum dari kata kaf zo mim. Min. Kita temukan dalam surat Al-Imran. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal kazimina. Wal kaziminal ghaidh.
Kazimin orang yang menahan. Al-ghaiz marah. Marah. Ya. Wal kazimin al-ghaiz, dan orang yang menahan amarah. Berarti makzum, kalau kazim yang menahan, makzum Yang dimarahi. yang ditahan. Yang ditahan. Dimarahi. Kan isim fa'il isim maf'ul. Ya. Kazim isim fa'il yang menahan, makzum yang ditahan. Itu arti harfiah. Paham? Arti harfiahnya dulu. Nah, di sini makzum ini menjelaskan tentang huwa. Huwanya adalah sahibul hud. Yang tidak sabar Sahibul hud. Idnada, ketika dia berdoa, ketika dia menyeru, ini di dalamnya ada dia. Fi'il madhi. Nada yunadi. Nah, Dianya siapa? itu buksu Sahibil hud. orang yang tidak sabar. Sahibil hud. Idnada, ketika dia menyeru, ketika dia berdoa, wahuwa, Dia dan dia, ya, sementara dia balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. sementara dia Makzum, secara bahasa tadi makzum yang ditahan. yang ditahan. Sementara dia Secara maksud ini diartikan dengan sedih. Begitu? Terjemahannya diartikan apa? Sedih kan? Sedih itu sendiri apa bahasa Arab sedih? nah, Hazana. Jangan sedih. La tahzan. Oh, la tahzan. lah tahzan. La tahzan. Jangan sedih. Jangan sedih. Dengan gelisah. Sedih itu sendiri huznin, hazana, huznun. Huznun itu sedih. latah Nah, di sini juga diartikan sedih. Diartikan menurut saya. sama apa? Tapi dari kata dasar isim maf'ul kalzoma, kazim, yang ditahan. Maka orang maksudnya lagi, apanya yang ditahan? Amarah. Oh, berarti salah satu maknanya adalah sedih. Wow. Nah, kalau makzum tadi diartikan sedih, apa korelasinya sedih ini dengan sabar? Suruh bersabar Mungkin ini jangan sedihnya putus nih. asa. Nah, gitu. Dan sahibil hud ini apa hubungannya dengan sedih? Tadi dia berangkat ke kapal itu meninggalkan kaumnya kan? Ya. Karena tidak sabar dengan perilaku kaum. Jadi ketidaksabaran itu berujung pada itu benang merahnya. Tidak berlaku. Yo, quote hari ini. Jadi bersedih ini memikirkan kaumnya gitu Pak. Bukan memikirkan dia nggak naik kapal dan ada dalam perut ikan Di dirinya sendiri. di dirinya sendiri. Tapi kalau dibalikin lagi, mengapa dia berada di posisi itu? Karena dia meninggalkan kaum, karena tidak sabar melihat perilaku kaum. Jadi benang merahnya antara ketidaksabaran dengan kesedihan. Kesedihan itu adalah efek dari ketidaksabaran. Yo, kita bawa. Betul? Ketemu. Jadi bukan hanya di sini, tapi kita dapat benangnya. Kesedihan. Apa kata-kata hari ini? Oh, gitu. Itu buah dari
ketidaksabaran. Tidak sabar menghadapi kaumnya ya Pak. Oh, dari mana dapatnya? Makanya ngaji satu. Makanya ngaji satu. Faham maksudnya tadi? Di sini Allah tidak melihatkan ketidaksabaran, nggak ada cinta nggak sabarnya di sini. Ini berarti kan harus mundur lagi ke belakang. Ini keadaan Nabi Yunus sudah berada dalam perut ikan, gitu loh. Kalau dia sabar berhadapan dengan jamaah, dia tidak akan berada di sini. Kalau perut ikan itu diartikan kegelapan, maka kesabaran itu akan membawa kepada yang terang. Ketidaksabaran akan mengantarkan kepada kegelapan. Ada 3 nih kata-kata hari ini. Catet. Pesertanya lupa lagi. Kesedihan itu Kan dari mana diartikan dengan kegelapan? Perut ikan. Oh, berarti sabar itu lawan dari perut ikan. Sabar itu berarti terang. Orang yang sabar akan terang depannya. Yang nggak sabar akan gelap. Paham? Orang yang nggak sabar sedih. Orang yang sabar lawan sedih apa? Mau pilih sedih apa bahagia? Syaratnya satu, sabar. Maka ada yang mengatakan sobrun itu dari kata sobar, kata dasar yang sama. Itu ada satu rumput, satu jenis tanaman, ya, yang digunakan orang untuk menjadi obat ketika ada yang luka. Kalau kita secara tradisional dulu, kalau kita di kampung, di hutan luka, itu kan nggak ada betadin, iya, nggak ada kain kasar. Oh, dulu langsung ambil daun, namanya kalau kami daun keduduk. Daun keduduk. Oh, dia memang punya. Terus udah langsung nutup kok. Darah langsung berhenti. Nah, kalau sekarang apa sih betadin dulu, hari ini dulu. Nah, udah zamannya ya, karena nggak ada daun keduduk lagi dan kita bukan di hutan. Paham? Iznada ketika dia menyeru, ketika dia berdoa, wahwa sementara dia makzum, dalam keadaan sedih. Nah, kita pun sudah harus memahami di sini, sedihnya itu dari bahasa kiasan, bukan bahasa asli hazananya. Faham? Gitu. Dari kata makzum atau dari yang ditahan. Apa doa Nabi Yunus? Oh, kan itu banyak. Siapa yang ingin keluar dari kesulitan, maka bacalah doa Nabi. Dari mana hubungannya keluar dari kesulitan? Keluar dari perut ikan. Berarti perut ikan kesulitan. Enggak sabar, sulit. 4 sudah kata-kata hari ini. Oke? Sabar mudah. Makanya bagus tadi surat-surat Yusuf. Fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Dari sumur, dari budak yang dijual dengan murah jadi penguasa di Mesir. Siapa yang bisa tebak itu perjalanannya? Dan kita lihat lagi bagaimana sandiwara Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam untuk bisa mempertemukan dan mengakurkan semua saudaranya dan agar bisa ketemu dengan ayahnya. Keren lagi, ada caranya lagi. Apakah ketika Nabi Yusuf ketemu dengan saudaranya yang tadi membuangnya di sumur langsung balas, lu nih yang kemarin? Enggak. Coba Yusuf hari ini mah. Baik. Banyak sekali poin-poin yang kita dapat selama kita betul-betul menelusuri kata demi kata dalam Quran, sehingga kita dapat banyak sesuatu.
Makanya saya bilang ini lahan atau sumber yang luar biasa dan kita bisa rasakan luar biasanya di sini. Inna wa huwa makzub. Inna wa huwa makzub. Ya. Inna wa huwa makzub. Lagi. Inna fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut inna wa huwa makzum. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut inna wa huwa makzum. Tadi fasbir sampai wala takun kasahibil hut ada di sini. Orang tadabbur di sini ada perintah, ada larang. Oke, coba itu untuk mengingatnya tadi. Ada fasbir perintah, wala takun itu larangan. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut. Ada apa dengan sahibil hut? Inna wa huwa makzum. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut inna wa huwa makzum. Dari ayat sebelumnya am indahumul ghaib. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ulang am indahum. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wa la takum kasahibil hut inna wa huwa makzum. Ada transisi tadi antara am indahumul ghaibu dengan fasbir. Am indahumul ghaibu itu pertanyaan untuk orang yang mendustakan Al-Quran. Ataukah mereka punya sesuatu yang gaib sehingga mereka bisa menuliskan sesuatu. Nah kemudian bergeser dari situ ke Nabi Muhammad. Nah ini coba level selanjutnya dalam tadabbur kita bisa merasakan itu perpindahan itu. Kalau bahasa bukunya mungkin alenia, ya alenia ini pindah ke sini, sehingga di sini kita merasa banyak. Oh, dari sini ini pindah ke sini, pindah dari Nabi Muhammad pindah lagi ke Nabi Yunus. Yunus disebut dengan sahibil hut sampai kita tergambar Nabi Yunus berdoa dalam keadaan makzum. Apa doanya kita sudah hafal semua. Bukankah ini traveling? Traveling ini. Ini traveling ini. Jalan kemana? Makanya saya nggak pernah traveling karena saya traveling tiap hari. Dua traveling. Iya. Baca Quran traveling kan? Itu traveling batin, Pak. Traveling batin. Traveling ilahi. Spiritual journey namanya.
spiritual journey. Jadi perjalanan spiritual. Kalau spiritualnya udah jalan, berarti udah happy. Paham? Nah, sekarang ini kita jarang spiritual journey, sehingga akibatnya kita banyak halang-halang, healing, physical journey kan? Gitu. Apakah yang physical journey dapat spiritual journey? Nanti dulu. Tapi yang spiritual journey, apakah dia dapat physical journey? Iya. Fisik, batinnya enggak. Fahim? Bukan berarti nggak boleh, bukan. Jadi bukan berarti nggak boleh. Boleh. Cuma sekali-kali ajak saya gitu. Ajak ya. Ngopi di sawah, ngopi di Ujung-ujungnya nggak enak. Ya. Ngajak saya jangan ke mall, saya nggak doyan. Ngajak saya ke hutan, ke sawah, hutan itu lahan saya itu. Udah asik aja pulang ke alam gitu. Bapak mengajak Bu Lili ke ngopi di sawah Pak Ustaz. Mantap banget. Gitu. Kemarin, ya Pak. Ngopi di sawah. Surat Al-Qalam ini kan hampir usai, itu mungkin minggu depan. Minggu depan diajarkan ada sinopsis itu Pak. Surat Al-Qalam itu apa saja? Karena ada beberapa alinea kayaknya itu. Benar. Itu aja Pak, biar ada gambaran secara umum. Baik, nanti insya Allah saya coba ya. Coba kan ini banyak ceritanya. Kemudian, tapi balik lagi, yang tidak mudah, walau kita tidak boleh mengatakan sulit, adalah mengambil benang merah dari poin-poin yang sepintas itu acakan gitu loh. Ya gitu Pak. Sepintas itu acak-acak. Ini dari Nabi cerita ke sini, cerita ke sini, cerita ke sini. Pindah-pindah. Jadi memang arahnya adalah kitab yang mencerdaskan itu Quran. Maka akan kenapa sih kok tadi cerita Nabi, sekarang cerita Nabi Yunus, cerita lagi tentang orang mujrimin, cerita lagi tentang ini orang istidraj, ya, gitu. Akan ketemu benang merahnya kalau tadi kita sedikit mau sabar. Wow, keren, berhasil. Mau sabar gitu, sabar. Kalau sabrun pasti jamilun. Ya, kalau sabrun pasti jamilun. Mau jamilun kan? Sabrun. Oke. Ya, alhamdulillah banyak yang kita dapat hari ini. Saya sebenarnya cuma satu ya, mohon pada Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bisa membeberkan ini gitu loh. Supaya orang bisa ujungnya nanti saya kagum banget dengan Quran. Karena iman dengan kekaguman itu nggak bisa dipisah. Ada orang yang hari ini ngaku beriman tapi nggak kagum. Paham? Orang kagum dengan Michael Jackson. Nah, karena saya kebetulan dengan bulan ini sama itu idola saya. Black or White itu paling hafal banget dulu ya, Black or White paling hafal. Jadi ya. Jadi orang yang mengidolakan Michael Jackson itu pasti dia akan berpakaian, gerak dan penampilan seperti Michael Jackson. Ustaz bisa nggak? Bisa nggak Ustaz? Mau saya tampil di sini. Gitu. Kalau cuma sebut iya, jelek-jelek mantan juga lah dulu, ya nggak? Ya, jadi semakin kita gali, semakin kita bahas, semakin banyak yang kita dapat. Saya rasa kita pulang aja udah banyak dapat kan? Apa yang saya sebut di banyak itu dapat ilmunya. Kalau pahala nggak usah dibahas, itu udah urusan Allah. Tinggal bagaimana kita betul-betul datang dengan ikhlas. Jika itu ya. Jadi makanya kita ini tidak pernah membahas pahala-pahala di sini. Karena itu urusan kita dengan Allah. Kalau kita belajar dan ngajinya ikhlas, udah ada jaminan sendiri. Yang kita bahas dan pertanyakan di sini berapa dapat ilmu setiap baca Quran itu. Ya.
Sampai kita Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa minkum. Assalamualaikum